Selamat pagi untuk kita semua adik-adik di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya adik-adik sekalian terlebih dahulu mempersiapkan diri dan terlebih dahulu berdoa. Nah, adik-adik, pada pembahasan kita yang sekarang, kita membahas mengenai sifat gereja yang apostolik. Di sini ada tujuan pembelajaran kita mengenai materi ini. Yang pertama, supaya siswa mampu menjelaskan arti dan makna gereja bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yang kedua, melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan sifat-sifat gereja di atas, seperti memperkokoh kesatuan gereja dalam keanekaragaman, menonjolkan sifat-sifat merakyat, membela yang lemah, bersifat kenabian, dan membebaskan. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai kegiatan-kegiatan gereja yang apostolik. Yang pertama, pelayanan apostolik. Gereja disebut apostolik karena didasarkan pada rasul, berpegang pada tradisi para rasul, dan dipimpin oleh penerus. Yesus memanggil 12 murid untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri kepada para rasul, Yesus mengurapi para rasul dengan Roh Kudus dan mengutus mereka ke dunia. Para rasul menjamin persatuan pada masa gereja perdana dan meneruskan perutusan serta kewenangan kepada para pengganti mereka, yaitu seperti para uskup, melalui penumpangan tangan. Pelayanan apostolik ini sangat diperlukan bagi sebuah gereja, karena tanpa pelayanan yang apostolik, gereja akan berjalan begitu saja tanpa suatu tujuan yang tepat. Pelayanan apostolik menjadikan gereja dapat bertumbuh lewat rencana Tuhan, karena dengan pelayanan ini, Tuhan menyatakan kuasa-Nya lewat para rasul. Pelayanan yang apostolik ini tidak lepas dari pelayanan profetik yang merupakan perpanjangan tangan Allah untuk menyatakan kuasa-Nya. Lewat pelayanan inilah gereja Tuhan mengalami terobosan karena gereja mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, adik-adik, di sini ada beberapa gambar. Mari kita amati bersama dan mari kita menghubungkan gambar ini ke dalam materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang kedua, pelayanan apostolik berakar pada pelayanan Tuhan. Manusia diciptakan untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan, yang merupakan roh dan bersifat supranatural, sehingga terdapat kehendak nurani dalam diri setiap manusia. Kuasa yang telah diberikannya kepada gerejanya jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang bisa ditiru oleh siapapun, seperti setan dengan segala kepalsuannya, ketika gereja terjaga terhadap kuasa yang telah diberikan Tuhan. Yang B, gereja yang apostolik menurut kitab suci. Nah, adik-adik, mari kita membuka buku kita dan membuka kitab suci di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 yang berjudul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Dengan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan setulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Pengajaran rasul-rasul, persekutuan dan memecahkan roti artinya bahwa pengajaran yang dilakukan oleh Allah bersama dengan pemberitaan tentang kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus serta makanannya bagi keselamatan manusia. Pengajaran ini merupakan tradisi resmi di gereja mula-mula dan kemudian dimasukkan ke dalam Perjanjian Baru. Orang-orang percaya pada masa itu menyukai persekutuan satu dengan yang lain, khususnya untuk memecahkan roti dan untuk berdoa bersama secara teratur. Sifat dari masyarakat yang makin diperkuat oleh sejumlah besar mukjizat yang dilakukan oleh para rasul. Yang kedua, teladan dari jemaat Kristen pertama. Saling berbagi kesulitan di antara orang Kristen di tahun-tahun pertama sangatlah terbatas. Persekutuan Kristen muncul khususnya dalam bentuk perjamuan kasih yang dilaksanakan di berbagai rumah tangga. Sukacita dan kemurahan hati merupakan dua ciri utama dari orang Kristen. Sikap saling mengasihi dan saling berbagi para jemaat perdana menjadi salah satu teladan yang diikuti oleh umat Kristen pada saat ini. Yang C, struktur gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dalam gereja terdapat kaum awam dan tertahbis, imam atau klerus. Sebagai anak-anak Allah, mereka memiliki martabat yang sama. Mereka sama-sama penting, namun memiliki tugas yang berbeda-beda. Tugas kaum awam adalah mengarahkan dunia kepada kerajaan Allah. Pelayanan-pelayanan tertahbis, klerus atau imam, melayani gereja dan umat Allah secara luas. Setiap orang Kristen bertugas untuk memberikan kesaksian akan Injil melalui hidupnya masing-masing, di mana Allah telah mengutus manusia berbeda-beda. Ada yang sebagai awam supaya mereka dapat membangun kerajaan Allah melalui keluarga dan pekerjaannya. Baiklah adik-adik sekalian, sebagai kesimpulan dari materi pembelajaran kita pagi ini mengenai sifat gereja yang Katolik, yang pertama, Yesus membangun gerejanya atas dasar para rasulnya. Dasar ini mendukung berdirinya gereja hingga saat ini. Iman para rasul diteruskan dari generasi ke generasi bawah kepemimpinan Paus, penerus tahta Petrus yang memimpin dalam kasih. Demikian juga gereja yang dipercayakan kepada para rasul. Yang kedua, gereja disebut apostolik karena ia didasarkan pada para rasul, berpegang teguh pada tradisi para rasul dan dipimpin oleh para penerus mereka. Yang ketiga, pelayanan apostolik sangat diperlukan bagi sebuah gereja, karena tanpa pelayanan yang apostolik ini, pelayanan gereja tidak akan berjalan dengan baik. Pelayanan apostolik menjadikan gereja dapat bertumbuh sesuai rencana Tuhan, karena lewat pelayanan ini Tuhan menyatakan kuasa-Nya lewat para rasul.
Baiklah adik-adik sekalian, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga adik-adik sekalian di rumah dapat membaca buku kalian masing-masing dan lebih mempelajarinya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.